Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Maulana, NPM 1821030341. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Konsep dasar pengantar ilmu hukum. A. Pengertian pengantar ilmu hukum secara etimologi dan terminologi. Istilah pengantar berasal dari kata antar, mendapat timbuhan peng menjadi pengantar, berarti mukodimah pendahuluan, prakata, pengiring atau bias, juga bermakna pandangan umum secara ringkas. Sedangkan makna hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Dapat dipahami bahwa pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai kedudukan ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum itu di samping ilmu-ilmu lain. Hartono Hadi Suprapto mengatakan bahwa pengantar tata hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang masih memberikan akibat hukum bagi peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan di dalam masyarakat pada saat ini. Pengantar ilmu hukum Indonesia adalah suatu ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar untuk mempelajari struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di negara Indonesia dan sebagai hukum positif yang berlaku di atas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Secara spesifik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum meliputi hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai sesuatu keadaan, gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum terbagi menjadi dua pengertian, yaitu ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dengan membicarakan segala hal tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik, hukum ajaran hukum. Istilah ilmu hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah terjemahan dari Rechtswetenschap Belanda atau Rechtswetenschap Jerman atau Jurisprudence Jerman atau Jurisprudence Inggris. Objek kajian ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu sebagai aturan sosial dan sebagai sistem nilai. Ilmu hukum bersifat perspektif, artinya mempelajari tujuan hukum, sistem nilai, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Terapan artinya mengatur standar prosedur dan ketentuan-ketentuan. Hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum dan atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum secara teori hukum positif Indonesia. Selanjutnya, tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia. Lihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase. 1. Fase prakolonial, 2. Fase kolonial, 3. Fase kemerdekaan. 1. Penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. 2. Masa Orde Baru.
Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI. Terjadi pergantian pemerintah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Semar. 3. Masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk memperbaiki dalam hidup bernegara. Dari gerakan ini maka dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama 4 kali. Dengan perubahan ini semula Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini maka Undang-Undang Dasar 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap. Pembagian ilmu hukum. Hukum terdiri atas bermacam-macam jenis dan bidang untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui tentang macam-macam hukum. Berikut beberapa penggolongan hukum. Hukum menurut bentuknya yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut sumbernya, hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut isinya, hukum menurut wujud dan sifatnya. Ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Pada prinsipnya, sebuah ilmu pengetahuan memang dapat berdiri sendiri. Ia harus ditunjang dengan ilmu lain dalam berbagai gerak. Demikian juga dengan pengantar ilmu hukum, beberapa disiplin yang menjadi ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum. Di antaranya sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.